Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, khususnya pemirsa setia dibudikan, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan bagaimana cara berbudidaya ikan nila yang benar. Jadi menurut kami sudah kita sampaikan tentang budidaya ikan nila, dan ini saat ini saudaraku, kami fokus ke masalah lele. Jadi budidaya ikan lele yang benar menurut kami ya saudaraku ya. Jadi alhamdulillah menurut kami ini adalah yang benar. Karena apa? Kolamnya tidak terlalu luas saudaraku untuk menampung ikan indukan. Itu dijadikan penetasan nantinya yang supaya beratnya lebih daripada 1 kilo. Nah ini kalau keuntungan kita memelihara ikan lele penetasan saudaraku, keuntungannya lebih besar, bisa 1000%, bukan lagi 100%. Nah tujuannya apa? Kita bawa ke sini saudara-saudaraku. Nah ini tujuannya supaya pemirsa setia budi ikan ini memperhatikan. Karena kita ini menimbang supaya kita ini modal sedikit ataupun modal kecil tapi keuntungannya sebesar-besarnya. Supaya kita bisa hidup layak di dunia ini dengan adanya budidaya ikan seperti ini. Nah ini ikan lele ya saudaraku ya. Nanti kita sampaikan juga ini untuk indukan ya saudaraku ya. Pemirsa setia budi ikan ya. Ini untuk indukan. Nah ini ikan lele ini. Nah, untuk pembesaran yang di sini saudaraku. Kalau ini ikan nila indukan juga saudaraku. Memang tidak terlalu banyak ini karena kolamnya juga kecil. Nah nanti saudaraku yang untuk pembesaran di sini saudaraku. Yang untuk ini mohon maaf ya saudaraku. Ini untuk pembesarannya di sini. Nah ini untuk pembesarannya. Pembesaran lelenya ini saudaraku. Nah, ini untuk pembesaran lelenya saudaraku. Nah, ini untuk lele kita supaya besar di sini. Nah, ini saudaraku. Nah, ini ikan lele kita saudaraku. Nah, ini ikan lele kita. Nah, yang di sini ini kan nila. Nah, ini ikan nila. Ikan nila. Nah, ini budidaya ikan nila dengan ikan lele. Kalau kita semua bersungguh-sungguh, ya insya Allah saudaraku, kuncinya adalah kesungguhan kita dalam mengerjakan sesuatu apapun. Sesuatu apapun kita harus bersungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang bagus ataupun yang maksimal. Nah, ini kita berusaha ini saudaraku, bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Nah ini kepada Bapak Ibu pemirsa setia budi ikan, jangan sampai kita ini tidak tahu caranya ya. Ibaratnya jangan ngasal memelihara ikan ini, tidak boleh ngasal ya saudaraku ya. Nah ini tidak boleh ngasal, semua harus pakai ilmu. Nah, pakai ilmu. Ini kan nila kolam tanah ya saudaraku ya. Kan nila kolam tanah supaya menghasilkan di sekitaran kita seperti ini. Ini kan tidak terlalu jauh dari rumah-rumah ya saudaraku ya, rumah-rumah penduduk. Seperti ini memang kolamnya tidak terlalu bagus, tapi kita berharap supaya ikan ini bisa tumbuh di sini. Nah, bisa tumbuh di sini dan menjadi komoditi ataupun menjadi penghasilan buat kitanya nanti. Penghasilan dan menghasilkan keuntungan buat kita. Jadi apapun usahamu, yang terpenting adalah bersungguh-sungguh. Man jada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan apapun jenis usahamu. Apalagi ikan nila ataupun ikan lele. Ini sebenarnya ikan lele ini saudaraku sedikit ya, dalam arti kurang banyak ikannya karena pertumbuhannya lebih cepat ya saudaraku ya. Jadi kalau kolam itu luas ikannya sedikit, dia lebih cepat pertumbuhannya, berbeda. Tapi faktor dari makanan juga yang berprotein tinggi tentunya. Jadi diberi makan jangan ada batasnya. Kalau untuk kejar target sehari 2 kali 3 kali nggak apa-apa, 4 kali pun nggak apa-apa. Yang penting mereka memang ini dalam arti memang mau makan. Yang terpenting itu saudaraku. Jadi makan termasuk ini pelindung saudaraku. Di pinggir kolam ini kita kasih pelindung ini pohon ceri. Karena pohon ceri ini bisa untuk makanan kita manusia. Untuk makanan kita manusia
juga untuk pelindung ikan kalau kena terik sinar matahari. Nah, karena sebenarnya harusnya ada eceng gondoknya, saudaraku. Nah, kita kembali lagi ke kolam indukan yang lele ya, saudaraku ya. Lele yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau yang di sini ini kanila. Kanila. Ini kanila. Nah, ini saudaraku. Ini kanila kami. Cuman baru dikasih makan dia udah kenyang. Termasuk itu kan gurame. Saudaraku, ini kan indukan. Ini samping rumah ya, saudaraku ya. Supaya kita daripada wirawiri lebih baik berwirausaha. Nah, termasuk ikan ini. Ini masih kenyang, masih lapar nih, saudaraku. Kenapa? Di atasnya tidak ada lagi makanan yang ngambang. Ini kita kasih makan lagi karena udah menjelang malam supaya ikannya menjadi sehat. Ini saudaraku. Saudaraku, kita kasih makan. Nah, ini supaya bobotnya lebih dari sekilo, saudaraku. Dari 1 kilo bobotnya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi ke masalah kolam ikan yang kepenuhan dengan eceng gondok. Nah, ini nak, lagi nak, ini dikurangin ini nak. Sedikit nih. Oh, udah anu ya, Biko ya. Ya. Jadi mau berangkat ngaji nih anak-anak kita nih. Ya sudah, pikir saya kalau ada waktu itu dikurangin lagi sedikit, taruh di atas anu kayu itu, dah. Itu kepenuhan juga lama-lama. Nah, ini pohon. Nah, itu nak yang ini. Nah, ini saudaraku harus kita bisa membedakan ya antara eceng gondok dengan tumbuhan yang lain. Nah, ini kalau eceng gondok ini bisa kita pelihara di dalam kolam, saudaraku. Tapi yang apu-apu, nah ini apu-apu kalau kita bicaranya, kalau saya ini saya kasih nama sendiri karena saya nggak tahu. Ini saya kasih nama ini apa, ini tumbuhan sapu-sapu aja lah ini, saudaraku. Ini nggak bisa untuk ikan gatal ini. Gatal ini gatal nih, saudaraku, ini nggak bisa. Udah itu nggak sampai berapapun nggak dimakan sama ikan, akarnya masih utuh seperti ini. Nanti kalau kebanyakan di dalam air, memang mengganggu pertumbuhan si ikan karena oksigennya menjadi kurang. Kalau ini eceng gondok, saudaraku. Nah, ini eceng gondok. Ini masih suka ikan ini. Kadang-kala akarnya nanti dimakan di sini kan si nila ataupun gurame. Ini cocok sekali kalau gurame. Kalau ikan lele nggak seberapa suka. Nah, ini dimakan sama ikan, tapi kalau ini enggak. Jadi ini harus dihabiskan ini, nak. Ini yang perlu dihabiskan, nak, ini. Nah, ini harus dihabiskan ini, sapu-sapu ini. Itu, nak. Kalau eceng gondoknya cukup, nak. Eceng gondoknya cukup. Ini yang harus dihabiskan ini, binatang itu. Oh, binatang sih, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada pohon ini, apa namanya? Terong. Nah, ini terongnya juga alhamdulillah udah berbuah ini. Berbuah sirami. Karena ini juga merasakan lapar. Jadi kalau kita lewat di sini ngeliatin tumbuhan kering kayak gini nggak disiram, kita dosa. Kenapa? Tumbuhan ini juga ciptaan Allah, punya rasa lapar. Nah, ini kalau dia nunggu, iya anak itu kok nggak mau nyiram saya ya. Rasanya dia tuh kayak menangis, saudaraku. Jadi itu juga dosa buat kita apabila tidak mau melakukan penyiraman. Mau menanam nggak mau menyiram itu sama aja menyiksa. Disayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jangan dipikir ini nggak punya rasa sakit, nak. Nah, ini kan kasihan anak ini. Haus. Ini tolong, nak. Nanti tolong ambil siramin 2 batang. Nah, 2 batang. Tuh. Nah, jadi itu saja ya, saudaraku, yang perlu kita sampaikan ya. Ini ikan yang kebanyakan eceng gondoknya seperti ini, nanti pertumbuhannya nggak baik. Tapi kalau nggak ada eceng gondoknya juga kurang baik. Kenapa? Kita telat memberi pakan, akhirnya ikannya menjadi lapar. Tapi kalau insya Allah kalau ikannya ada eceng gondoknya, ikannya akan makan akar kalau kita telat memberi pakan. Jadi itu saja yang perlu kita sampaikan supaya ini bisa bermanfaat untuk pemirsa setia Budi Ikan yang penontonnya mungkin di luar daripada kampung ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Saya doakan yang subscribe, ya Allah, panjangkan umurnya, jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Yang nonton, yang like, ya Allah, limpahkan kesehatan juga rezekinya, ya Allah. Doa selamat dan doa tolak bala hamba-Mu ini, ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab, ya Allah.
Allahumma fa'ana qala'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wasyufal muktalifata wasada'ida wal minahana madhoro minha wa mabadonah min baladina hada khosso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah dunia wa ala kulliyatin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallah ya Allah. Makasih ya saudaraku ya. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallah.